Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang ke-8 sampai 9, Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi Surat Kristus yang Terbuka. Sahabat suara kasih, menjadi orang Kristen berarti menjadi terang bagi dunia yang penuh kegelapan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sejak semula telah ditentukan Tuhan untuk menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Namun menjadi terang bagi dunia bukanlah perkara mudah. Menjadi orang Kristen berarti menghidupi apa yang Kristus hidupi. Kitab Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ayat ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Lalu seperti apa sebenarnya menghidupi firman Tuhan itu? Bagaimana kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat Tuhan Yesus? Dalam Roma 14 ayat 8 tertulis, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Menjadi milik Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena kita telah dibeli dengan darah Kristus, harga kita telah dibayar lunas oleh pengorbanannya di kayu salib. Maka sepatutnya kita mempersembahkan hidup kita untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Sahabat suara kasih, kita semua ditempatkan Tuhan di dunia ini dengan berbagai peran. Jika kita seorang suami atau istri, maka relasi pernikahan kita harus mencerminkan kasih Kristus. Jika kita orang tua, maka nilai-nilai ilahi harus tercermin dalam cara kita mendidik anak-anak. Marilah kita renungkan, jika kita bekerja, biarlah pekerjaan kita menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Bahkan jika kita adalah jemaat atau anggota masyarakat biasa, setiap tindakan dan perbuatan kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristus. Dengan kata lain, seluruh bagian hidup kita harus berbicara tentang nilai-nilai Allah. Saat itulah, Kristus benar-benar hidup di dalam kita, dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus melalui perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.